Ya, baik. Terima kasih para Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya membacakan renungan, mungkin baik saya membaca dulu teks kitab sucinya, sehingga para Bapak dan Ibu serta suster, saudara-saudari juga bisa mengikutinya lebih baik. Jadi, teksnya dari Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai dengan 4. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Itu adalah teks kitab suci yang menjadi dasar permenungan kita pada malam hari ini, di mana persembahan janda miskin itu merupakan persembahan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari, suster yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya tetap yakin bahwa siapapun kita, mau itu para imam, biarawan-biarawati, Bapak Ibu semua pun, kita semua membutuhkan uang. Namun, tidak semua hal juga harus membutuhkan uang. Sekitar 2 minggu yang lalu, ya, Indonesia, dunia maya cukup dihebohkan oleh pernyataan seorang pendeta Gilbert yang mencoba membandingkan, bahkan membanggakan, yang kemudian mengarah pada kesombongan tentang persepuluhan yang diberikan oleh jemaatnya dan dengan pemberian zakat yang ada di saudara-saudari kita umat Muslim. Bahkan pendeta Gilbert dalam video tentang khotbahnya itu mencoba menyandingkan pemberian persepuluhan itu untuk mencapai kekudusan, untuk menjadi orang suci. Seakan-akan kekudusan, kesucian itu sedemikian murah, sedemikian mudah dengan adanya uang, dengan adanya persepuluhan. Kalau kita melihat dalam kitab suci, persepuluhan adalah bahasa Alkitab, terutama yang paling banyak itu di kitab suci Perjanjian Lama. Namun dalam prakteknya, persepuluhan ini justru dilakukan oleh denom kelompok gereja lainnya di luar gereja Katolik Roma. Jadi Protestan, Kristen Batak, Kristen Toraja mempraktekkan pemberian persepuluhan ini dalam
peribadatan mereka. Dan selama saya menjadi imam, saya tidak pernah mendengar bahwa di dalam gereja Katolik ada praktek persepuluhan ini. Bahwa ada umat atau ada orang muda yang memberikan kelebihan sedikit dari yang mereka terima, itu pertama-tama adalah sebagai ungkapan syukur. Dalam kitab Perjanjian Lama, saya mengutip 2 kitab, yaitu mulai dari kitab Imamat, bab 27, ayat 30 sampai 32. Kitab Imamat, bab 27, ayat 30 sampai 32. Di dalam hukum Allah, bangsa Israel diwajibkan untuk memberikan 1/10 dari ternak dan hasil tanah mereka. Dan juga 1/10 dari penghasilan mereka. Sebagai pengakuan bahwa Allah telah memberkati mereka. Sedangkan dalam kitab Bilangan, bab 18 ayat 1 sampai 32, persepuluhan itu diperuntukkan bagi imam dan orang Lewi yang ditetapkan oleh Allah untuk menjaga bait Allah, untuk melaksanakan kewajiban mereka di dalam bait Allah. Kalau di dalam gereja kita yang kita kenal semacam stipendium atau iurastole, itu semacam pemberian kasih, persembahan kasih kepada imam yang telah melakukan pelayanannya tanpa ada batasan berapa yang harus diberi. Dari kitab Imamat dan juga kitab Bilangan, nampak bahwa persepuluhan atau perpuluhan pertama-tama adalah pujian, syukur, dan pengakuan atas berkat dan rahmat Allah yang telah memberikan kesehatan, yang telah memberikan kekuatan, dan menganugerahkan berkat-Nya dalam pekerjaan dan usaha kita. Maka perpuluhan, kalau kita bertitik tolak dari kitab Imamat dan Bilangan, bukan menjadi ajang untuk membanggakan diri. Bukan menjadi ajang untuk menyombongkan diri. Apalagi, maaf dalam tanda petik, mengumbar kebohongan bahwa dengan memberi perpuluhan, maka akan disucikan, akan dikuduskan. Nah, ini kan seakan-akan kita membuat perpuluhan ini menjadi candu untuk mendapatkan lebih banyak dari umat kita. Lalu yang kedua, itu adalah bentuk terima kasih, penghargaan, dan apresiasi untuk pelayanan dari mereka yang ditetapkan oleh Allah. Jadi itu 2 poin yang bisa kita petik dari kitab Imamat dan kitab Bilangan tentang persepuluhan. Lalu pertanyaannya, gereja Katolik yang memiliki atau boleh dikatakan gereja Katolik yang mempunyai kitab suci, sehingga dalam satu tulisan dikatakan bahwa benar kitab suci tanpa gereja Katolik itu menjadi sebuah kesia-siaan. Artinya, keberadaan gereja Katolik itu menjadi sebuah pernyataan kebenaran akan kitab suci, dan adanya kitab suci mempertegas kebenaran iman
akan gereja Katolik sendiri. Tetapi mengapa gereja Katolik tidak melakukan atau bahkan tidak mewajibkan adanya perpuluhan atau persepuluhan di dalam gereja? Perlu diingat bahwa titik berangkat iman umat Katolik itu adalah kepada Yesus Kristus dalam konteks perjanjian baru. Maka jelas bahwa ajaran Yesus yang harus kita ikuti dan yang harus kita ajarkan sehingga menjadi sebuah warisan pengajaran yang terus dihidupi, yang terus dirawat dan dilakukan terus-menerus. Mengikuti ajaran Kristus, walau demikian, mengikuti ajaran Kristus bukan berarti melupakan atau membatalkan sabda Allah dalam perjanjian lama. Yesus sendiri bersabda dalam Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 18, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Jadi meskipun kita mengikuti dan mewariskan ajaran Yesus Kristus, tetapi tidak membatalkan, tidak melupakan kitab ajaran yang tertuang di dalam kitab suci perjanjian lama. Kata menggenapi dari sabda Yesus di Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 18 artinya Yesus mau memberi makna dan pandangan baru terhadap persepuluhan itu sendiri. Kata menggenapi di sini artinya Yesus mau memberi makna yang lebih dalam, makna yang lebih baru terhadap kewajiban-kewajiban yang tertuang di dalam kitab suci perjanjian lama. Yesus mau memberi makna terhadap persepuluhan bukan sekedar menjadi sebuah kewajiban, namun di atas itu adalah ketulusan. Banyak orang bisa memberi, tapi dengan berat hati karena itu merupakan kewajiban. Dan itu juga bisa kita lihat, kita bisa menilai umat kita dengan mudah ketika mereka ke gereja misalnya. Orang Katolik yang ke gereja hanya karena kewajiban sebagai orang Katolik, maka dia sampai di gereja, baru selesai lagu pembukaan, dia sudah tidur sampai pulang, sampai berkat penutup. Tetapi ketika dia pergi karena sebuah keyakinan, sebuah iman, bahwa dalam situasi apapun Allah tetap menyertai saya, artinya dia ke gereja karena iman akan Kristus, maka rasa lelah, rasa capek, rasa ngantuk bisa ia kalahkan. Maka terkait perpuluhan, makna yang diajarkan oleh Yesus pertama-tama adalah sebagai persembahan diri atau persembahan hidup kepada kuasa dan kehendak Allah. Yang Yesus mau tekankan melalui persembahan seorang janda miskin dalam Injil Lukas bab 21 itu bukan soal berapa yang diberikan, melainkan ketulusan memberi sebagai bentuk persembahan diri dan hidup kepada kuasa dan kehendak Allah. Maka persembahan janda miskin itu sebenarnya menjadi sebuah kritikan rohani bagi kita.
Entah itu kami para imam, entah itu para suster, entah itu Bapak Ibu saudara-saudari. Menjadi kritikan bagi kita semua, atau menjadi kritikan bagi mereka yang menjadikan perpuluhan untuk membanggakan diri, atau pamer, atau tebar pesona, seperti yang terjadi sekitar 2 minggu yang lalu yang berujung pada pelaporan kepada polisi. Bahwa jemaat saya loh, kaya raya semua. Bahwa saya mampu, saya orang kaya. Jemaatku kaya raya, maka gerejaku megah. Bukan itu yang mau dituju. Yesus memberi makna dan nilai lebih dari persembahan janda miskin. Bahwa bukan soal jumlah yang diberi, namun kerendahan hati, kepasrahan hidup pada kuasa Allah menjadi harapan dan andalan. Dan kalau kita mau berbicara untuk saudara-saudari kita di kelompok gereja yang lain, sebenarnya persembahan janda miskin ini juga bisa menjadi kritikan bagi kami para imam. Karena kadang atas nama pelayanan, kalau menerima kecil yang tidak sesuai, pasti mengeluh di belakang. Atau nanti dipanggil lagi, tidak mau datang ke situ lagi untuk melayani. Dan itu seringkali terjadi juga. Yesus dengan tegas bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Ada 2 hal yang menjadi poin penting bagi kita. Ia memberi dari kekurangannya, sudah kurang, tapi justru memberi seluruh dari nafkahnya itu. Semuanya diberikan. Sabda Yesus ini juga sering kita alami dan jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian dari kita sering menjadikan, aduh maaf, saya belum ada uang, jadi saya tidak bisa memberi, sebagai alasan untuk tidak memberi. Maaf, saya belum banyak uang, jadi saya tidak bisa membantu. Kita menunggu sampai kita kaya raya, baru kita memberi, seakan-akan yang kaya atau yang banyak itu diperhitungkan oleh Allah. Justru yang diperhitungkan oleh Allah itu adalah ketulusan dan kesediaan. Maka kalau kita berbicara soal persembahan hidup, entah itu melalui kolekte, entah itu melalui APP, itu bisa nampak jelas bahwa itu kita memberikan dengan ketulusan dan kesediaan atau tidak. Ketika saya sudah memberikan itu, maka saya tidak akan pernah mempertanyakan uang itu digunakan untuk apa. Saya tidak akan mempertanyakan itu. Bahwa kemudian uang itu diselewengkan, itu adalah urusan orang yang menyelewengkan uang itu dengan Tuhan atau dengan hukum. Intinya bahwa saya sudah memberi, dan intensi saya memberi adalah sebagai ungkapan syukur kepada Allah, di mana rasa syukur saya itu untuk entah pembangunan gereja, atau untuk membantu keluarga-keluarga yang miskin. Tetapi kemudian intensi saya itu tidak dihargai, justru diselewengkan, maka seharusnya tidak membuat saya marah dan tidak menjadi alasan untuk tidak memberi lagi.
Itu adalah makna ketulusan, makna kesediaan. Bahwa kemudian uang itu tidak sampai pada tujuan, itu bukan berarti saya kemudian tidak mau memberi lagi. Karena memberikan persembahan dalam bentuk apapun di dalam gereja Katolik, itu adalah sebuah ungkapan syukur dan pemberian diri. Dan bukan hanya umat. Ini juga yang seringkali terjadi dalam kehidupan kami para imam. Kalau yang datang itu cuma pakai sepeda motor, lalu sepeda motornya itu juga Revo atau Supra X, maka pikir-pikir dulu untuk pergi. Ya, ada oknum. Tetapi kalau datang itu minimal Avanza, sesibuk apapun, pasti disediakan waktu. Bahkan di Filipina, misalnya di keuskupan kami, keuskupan Novaliches, karena ada mentalitas imam yang begitu, maka seluruh bentuk stipendium dari umat dibuat ditentukan berapa yang harus diberikan. Artinya ini hanya batas, misalnya misa maka diberi 1.000 peso. Tetapi bahwa kalau ketika umat memberi kurang dari 1.000 peso, itu tidak usah dikeluhkan. Misalnya berkat jenazah 500 peso. Itu hanya standar. Mengapa? Karena ada mentalitas imam pun demikian. Jadi kalau dia ketika ditelepon mau minta funeral blessing atau funeral mass, dia tanya dulu, itu di subdivision yang mana? Atau perumahan yang mana? Tetapi ketika dia tahu bahwa itu perumahan merupakan squatters area, perumahan-perumahan bukan perumahan elit, maka dia akan mengatakan kepada sekretarisnya bahwa pastornya sibuk, ada jadwal yang lain. Maka hampir di beberapa keuskupan, uskup membuat tindakan, membuat semacam pedoman untuk pemberian stipendium. Sehingga juga tidak terjadi kecemburuan dan jangan sampai imam melakukan pelayanan yang diskriminatif. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, para suster yang terkasih, makna memberi dari kekurangan yang diajarkan oleh Yesus pertama-tama artinya memberi dengan rasa syukur. Apapun yang ada pada kita diberikan, dipersembahkan kepada Allah sebagai ungkapan syukur atas berkat Allah yang kita terima dalam hidup. Jadi persembahan misal kolekte di dalam misa itu harus diingat, itu bukan sebagai kewajiban kita sebagai umat Katolik, tetapi itu adalah sebuah ungkapan syukur bahwa Allah telah membantu, Allah telah memberkati kita dalam usaha dan pekerjaan-pekerjaan kita. Yang kedua, memberi bukan karena hasil yang kita terima, bukan karena saya sudah menerima banyak dari pekerjaan saya, tetapi saya memberikan persembahan melalui kolekte, APP, dan mungkin ada yuran-yuran yang lain di dalam gereja. Itu sebagai bentuk pengabdian saya kepada Allah melalui gereja. Bentuk pengorbanan saya. Bentuk perwujudan iman dan kasih kepada gereja dan kepada sesama. Jadi bukan soal jumlah, namun nilai dari pemberian itu, yaitu ketulusan. Sebagaimana yang diteladankan oleh si janda miskin. Lalu yang ketiga, makna memberi dari kekurangan yang ditunjukkan oleh janda miskin adalah memberi sebagai persembahan hidup. Memberi sebagai persembahan hidup.
mempersembahkan diri dan hidup kita yang juga penuh kekurangan dan kelemahan agar Allah sendiri yang menyempurnakannya. Agar Allah sendiri yang menyempurnakannya. Jadi berapapun yang saya berikan, Allah akan mengembalikan juga lebih dari yang saya berikan itu. Entah itu dalam bentuk kesehatan, entah itu dalam bentuk sukacita, dalam bentuk kegembiraan bersama mereka yang saya bantu, mereka yang saya tolong. Itu adalah makna memberi dari kekurangan. Bapak Ibu para suster, saudara-saudari yang terkasih, dari sini akhirnya kita juga memahami mengapa Yesus memberikan kritikan kepada orang Farisi yang menjadikan persepuluhan sebagai ajang untuk memamerkan kemewahan, namun melupakan keadilan dan belas kasih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi ada manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Dalam Injil Matius bab 23 ayat 20, bab 23 ayat 23. Jadi ini bahwa orang Farisi masih menghidupi ajaran perjanjian lama. Hingga hampir sama dengan contoh yang saya contohkan pada awal. Seakan-akan dengan memberikan persepuluhan, saya menjadi suci. Saya disucikan, saya diampuni. Padahal tidak. Soal kesucian, soal pengampunan, itu adalah pemberian dari Allah. Dan kita hanya berusaha dengan entah itu menghidupi iman kita dengan setia, menghidupi iman kita dengan pengorbanan, pengabdian, dan pelayanan yang tulus. Poin penting dari sabda Yesus ini, yang soal kritikannya kepada orang Farisi, adalah ketulusan, kasih, dan kesetiaan. Memberikan persembahan sebagai pemberian dan penyerahan diri pada kehendak Allah sejatinya harus berbuah keadilan. Harus berbuah belas kasih dan kesetiaan. Dan kita bisa mempraktikkan soal pemberian itu tidak hanya dalam bentuk uang. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebagai kesimpulan dari permenungan, persembahan yang berkenan kepada Allah adalah pertama ketulusan. Dalam arti memberi dengan penuh syukur sebagai ungkapan kerendahan hati dan penyerahan diri pada kehendak dan kuasa Allah. Jadi ketulusan itu artinya memberi dengan penuh syukur sebagai ungkapan kerendahan hati dan penyerahan diri pada kehendak dan kuasa Allah. Yang kedua, mempersatukan hidup saya, mempersatukan kehendak saya, mempersatukan keinginan pribadi saya dengan kehendak Allah. Yaitu apa? Kasih, pengampunan, dan solidaritas. Yang ketiga, persembahan yang berkenan kepada Allah adalah menghasilkan buah. Adalah yang menghasilkan buah. Maka saya selalu mengatakan kepada umat saya di sini, kau mau rajin ke gereja, bahkan mungkin dalam satu hari kau bisa 2-3 kali rajin berdoa. Tetapi pas pulang
selesai berkat penutup dan masih di dalam gereja atau masih di pintu keluar gereja sudah menggosipkan orang, sudah menyebarkan isu, maka misamu itu tidak berdaya guna apa-apa. Artinya persembahan yang kita berikan kepada Allah melalui kolekte, APP, dan lain sebagainya juga harus menghasilkan buah dalam hidup kita, yaitu pertobatan dan belas kasih kepada sesama. Janda miskin, dia memberikan semuanya itu, walaupun dia juga pasti membutuhkan uang, membutuhkan apa yang menjadi hasil kerjanya itu. Tetapi dia berikan itu sebagai persembahan kepada Allah, namun di satu sisi dia mau menunjukkan solidaritasnya kepada sesama yang paling miskin dari dia melalui persembahan yang tulus. Dan yang terakhir, yang keempat, persembahan yang berkenan kepada Allah adalah bersyukur. Orang yang mempersembahkan diri dan hidup pada Allah adalah yang selalu mensyukuri kehidupan dan segala sesuatu yang diterima dalam hidup. Maka saya selalu tidak setuju ketika orang mengatakan bahwa banyak orang itu korupsi karena ada kesempatan. Kalau memang ada kesempatan, mengapa orang miskin tidak melakukan korupsi? Justru yang korupsi itu kan orang-orang kaya. Orang-orang yang sudah sebenarnya mapan, tidak membutuhkan uang lagi. Tetapi yang tidak ada pada mereka adalah rasa syukur. Tidak mau bersyukur dengan apa yang mereka terima, maka jatuh pada korupsi. Sedangkan janda miskin, dia mensyukuri apa yang ia terima, sekecil apapun yang dia terima, bahkan yang paling ia butuhkan. Tapi kemudian, sebagai ungkapan rasa syukur yang ia terima itu, ia berikan kembali, ia persembahkan kembali kepada Allah sebagai ungkapan syukur. Maka Bapak, Ibu, suster dan saudara-saudari yang terkasih, sekecil apapun persembahan yang diberikan dengan tulus dan rendah hati adalah persembahan hidup dan diri kepada kuasa dan kehendak Allah. Amin, dan Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama. Bagi teman-teman yang mau bertanya, tapi sebelum kita melanjutkan dengan pertanyaan, kita akan foto bersama dulu Romo. Oke. Romo sambil minum dulu istirahat. Bu Silvi. Baik, terima kasih Bu Yeni. Bapak Ibu, mari kita persembahkan senyum ya Romo, yang sesederhana senyum. Senyum. Ayo Bapak Ibu buka kameranya. 1. Dua. 3. Oke, terima kasih Bu Yeni. Ya, terima kasih. Mari kita lanjutkan dengan tanya jawab. Bapak Ibu, kita sudah mendengar ulasan dari Romo mengenai persembahan dari janda miskin. Begitu membuka pandangan-pandangan kita bahwa dengan bersyukur semua itu kita bisa melakukan dengan tidak korupsi, dengan bisa mengasihi sesama, dengan bisa melakukan ketulusan, kasih, dan segala yang baik untuk Tuhan, didasari dengan bersyukur. Maka untuk itu teman-teman, kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang lain, dikasih waktu ini, masih ada waktu.
Boleh angkat tangan aja langsung, bertanya langsung. Atau mau tulis di kolom chat juga boleh. Saya Bu Yeni. Ya, silakan. Romo, tanda bersyukur Ya, itu Bu. salah satunya melayani juga ya Romo. Boleh nggak Ya. kasih tips-tips buat kami yang masih suka kurang bersyukur dan sering lupa diri ya Romo. Kasih tips yang banyak. Bahwa Ya, melayani itu bagian dari ketulusan dan apa tadi Romo? Kasih ya Romo. Kasih dan pelayanan. Ya, terima kasih Bu. Jadi bersyukur bukan berarti tiap hari duduk hanya tertawa atau mau senang-senang. Tetapi ketika saya komitmen terhadap pelayanan saya komitmen terhadap tugas saya, itu adalah buah dari rasa syukur. Jadi contoh, ini sharing pribadi. Semacam, jadi untuk mensyukuri kehidupan saya, untuk mensyukuri apapun yang saya alami hari itu, maka saya tetap komitmen pada apa yang menjadi komitmen kecil saya. Dengan misalnya menulis, jadi saya kalau selama 1 hari, saya wajib menuliskan dua tulisan untuk diposting di Facebook. Jadi kalau saya tidak bisa saya belum menulis 1 artikel, saya tidak bisa tidur. Maka saya tidur itu kadang jam 12 malam, jam 1 subuh. Walaupun saya harus sampai membuat judul atau 1 paragraf. Dan ketika itu saya bisa buat, itu ada sebuah rasa syukur, rasa sukacita yang saya alami. Lalu saya selalu melihat begini, Bu. Ketika capek saya membuat orang lain bisa bahagia, bisa senang, itu juga adalah bagian dari rasa syukur. Jadi rasa syukur itu mulai dari komitmen. Kalau dalam pengalaman saya, rasa syukur yang sejati itu bukan lahir karena saya memperoleh banyak, tidak. Tetapi justru ketika saya bisa membuat orang lain bahagia. Saya contohkan tadi siang. Sedang ngantuk-ngantuknya, lalu panasnya minta ampun, tiba-tiba ada anak muda chat saya melalui Messenger. Mengatakan, Father, apakah bisa memberikan minyak suci untuk nenek saya? Ya walaupun itu pelayanan imam. Tetapi dengan situasi waktu itu, tantangan yang bagi saya sudah ngantuk berat, panasnya minta ampun, saya mengatakan, oke, kalian duluan. Tunggu saya di gang dan saya akan ke sana. Tapi setelah pulang dari sana, saya justru merasa, artinya kembali ke komitmen janji saya, entah itu kalau ketaatan ataupun janji imamat, bahwa rasa syukur itu bukan lahir karena sebuah keberhasilan. Tetapi rasa syukur itu lahir karena pengorbanan. Gitu. Dan saya selalu menghidupi, artinya Jumat Agung itu selalu menjadi inspirasi bagi saya. Saya selalu mengatakan tanpa Jumat Agung tidak ada kebahagiaan Paskah. Jadi kita umat Katolik jangan pernah lupa dengan Jumat Agung. Kita itu kan bereuforia mengucapkan selamat Paskah. Tapi lupa dengan Jumat Agung. Kita tidak pernah mengucapkan selamat merayakan Jumat Agung. Padahal ucapan selamat Paskah ini ada karena ada Jumat Agung, gitu loh. Kalau tidak ada Jumat Agung, tidak akan pernah ada selamat Paskah sampai dengan kata-kata mutiara semua keluar itu omong kosong gitu. Jadi dari situ saya melihat Jumat Agung inilah yang seharusnya juga menjadi titik pijakan kita semua dalam melayani. Gitu. Jadi itu yang paling menurut saya titik pijaknya di soal pengorbanan. Jadi
di komitmen untuk berkorban, dan mari menjadikan peristiwa Jumat Agung itu menjadi titik awal untuk melayani, untuk bisa memperoleh rasa syukur yang sejati. Karena maka dari itu saya selalu dalam permenungan saya, entah itu dengan umat saya pun saya selalu mengatakan, ketika ada masalah dan kamu langsung mengeluh, maka pada menit itu kamu menutup pintu rahmat Allah untuk dirimu sendiri. Saya selalu mengatakan, lihatlah Yesus, dia memikul salib, tapi salib itu juga yang kemudian membawa kebahagiaan dan sukacita bagi kita. Itu Bu, terima kasih. Terima kasih Romo. Jadi Ya. Kami devosan kerahiman tuh pas banget ya. Jam 3 itu kan titik Yesus wafat pada hari Jumat. Jadi kenapa para devosan itu penuh sukacita ya Romo? Karena bersama-sama Yesus memaknai pengorbanan tadi. Terima kasih banyak Romo. Dan mungkin tambahan satu, belajar untuk bergaul dengan orang-orang yang sederhana. Jadi saya, dalam pengalaman saya misalnya misa di luar paroki, pasti pulangnya itu saya mampir di beberapa keluarga berdekatan yang memang itu keluarga paling miskin. Dan saya mengatakan, silakan buat kopi, saya minum. Lalu kalau mereka mengatakan, Father, tapi kami belum masak nasi dan lain sebagainya, bilang, apa yang ada, bawa keluar dan kita makan di bawah pohon. Maka di situ selalu akan ada rasa syukur. Benar, coba bertemanlah dengan orang-orang yang sederhana, atau mungkin carilah kelompok anggota-anggota kerahiman yang sederhana, maka di sana akan ada rasa syukur sejati yang bisa kita alami dan bisa kita hidupi. Itu Bu, terima kasih. Terima kasih Romo. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sekarang kita akan akhiri acara ini dengan marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan kepada kami berkat dan rahmat-Mu dalam seluruh perjalanan hidup kami, teristimewa dalam doa kerahiman bersama kami pada malam hari ini. Kami juga bersyukur atas wajah kerahiman-Mu yang boleh kami alami dalam seluruh perjalanan hidup kami. Semoga Engkau menguatkan dan memberkati kami, agar kami mampu mengungkapkan rasa syukur kami dengan menunjukkan wajah-Mu yang berbelas kasih kepada sesama kami, saudara-saudari kami yang paling membutuhkan, bahkan yang mungkin bagi orang lain mereka adalah orang-orang berdosa. Semoga kerahiman-Mu yang telah kami terima boleh kami bagikan kepada sesama kami dengan penuh rasa syukur. Berkatilah para Bapak Ibu, keluarga mereka masing-masing, dan istirahat kami malam hari ini. Semoga besok pagi kami boleh bangun menjemput hari baru untuk menjadi agen-agen kerahiman bagi sesama, bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami, bagi sesama yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama kita semua, keluarga, para bapak dan ibu, kelompok kerahiman, segala usaha pekerjaan dan karya-karya, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat kudus Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin.